menyandang gelar haji dan umroh gratis. Itu kalau dirupiahkan tidak kurang dari 75 juta. Nah, betapa beruntungnya kita sebagai umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan dijadikan oleh Allah amalan-amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertafaqquh fid din, dengan kembali kita melakukan kajian akan apa yang telah dituangkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya tentang kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini beliau berbicara tentang kemuliaan bersedekah dan kemuliaan orang-orang yang melakukan sedekah itu. Maka dikatakan wa minasyarafil ladzi dakharahu Allah taala li hadhihi al-ummah ma a'addahu Allah taala min al-fadl al-jazil wal-thawab al-jalil min as-sadaqah. Dan di antara nilai-nilai kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan dan Allah telah persiapkan untuk umat ini adalah apa yang telah Allah persiapkan dari nilai-nilai yang agung dan pahala-pahala yang berlimpah akan pelaksanaan sedekah. Wa ma mayyazallahu bihi al-mutasaddiqin, dan bagaimana Allah mengistimewakan orang-orang yang bersedekah minal khasa'isil hamidah wal mazayal majidah, dari keistimewaan yang amat sangat terpuji dan amat sangat agung. Maka di antaranya dikatakan manfaat semacam apa yang akan kita peroleh kalau kita ini dalam kehidupan ini rajin berbagi terhadap sesama. Dikatakan as-sadaqatu tazidu fil umri, bahwa sedekah itu dapat menambah usia yang kita miliki, yang itu merupakan karunia dan anugerah Allah. Wa yudhibu Allahu biha ardal akhlaqi wa aswa'aha. Yang pertama tadi itu memanjangkan umur. Panjang umur itu dalam artian bisa secara fisik. Yang tadinya 60 tahun, berkah sedekahnya maka Allah akan tambah menjadi 60 sekian tahun. Atau dalam artian Allah akan berikan keberkahan, maka yang 60 tahun itu Allah akan padatkan dengan nilai-nilai yang positif konstruktif. Maka usia 60 tahun itu akan tetapi karya-karyanya seperti orang yang berusia 100 tahun bahkan lebih. Itu arti daripada panjang umur. Dan kedua-duanya memungkinkan bagi Allah, sebab tidak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, biha arda yudhibullahu biha ardal akhlaqi wa aswa'aha. Dan dengan kita bersedekah, maka Allah akan hilangkan dari diri kita akan sifat-sifat, watak-watak, karakter-karakter yang tidak baik yang kita miliki sebelumnya.
karakter-karakter yang tidak baik itu Allah akan hilangkan, Allah akan enyahkan dari diri kita berkat sedekah yang kita lakukan. Manfaat yang berikutnya adalah wa yahfadhu biha al-'abda minal faqri. Manfaat yang berikutnya adalah Allah akan menjaga diri kita karena sedekah kita itu dari kepapaan dan kefakiran. Ingin tetap kita itu terjaga dan terjauhkan dari kepapaan dan kefakiran, maka caranya marilah kita rajin berbagi terhadap mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Apa yang beliau uraikan di atas itu bukan dari kepala beliau sendiri, tapi mengacu kepada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa an Amr bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatal muslim tazidu fil umri wa tamna'u minhu as-su'a wa yudhibu Allahu bihal kibra wal faqra wal fakhra. Dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Auf, di mana beliau berkata, sungguh telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya itu Rasul menyatakan, inna sadaqatal muslim, sesungguhnya sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, sedekah itu akan menghadirkan kebaikan untuk pelakunya. Yang pertama, tazidu fil umri, akan menambah usia dan umur dari orang tersebut. Tadi sebagaimana yang sudah saya katakan, bisa secara fisik umurnya bertambah, bisa secara maknawi, artinya Allah akan padatkan usianya itu dengan nilai-nilai amal soleh yang orang lain untuk melakukan itu semua perlu waktu, perlu umur yang lebih panjang. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah Islam ini. Kita mendapatkan tokoh-tokoh Islam itu yang luar biasa hebatnya karyanya, sampai hari ini kita dapat saksikan dan rasakan karya-karya hebat mereka itu. Padahal mereka itu dalam kehidupan ini tidak berkesempatan banyak untuk menghirup udara kehidupan, tapi karyanya luar biasa. Ini karena Allah berikan keberkahan dalam umur mereka. Wa tamna'u mitatasu, dan sedekah itu dapat mencegah pelakunya dari kematian yang buruk, alias mati dalam su'ul khatimah. Nah, orang yang gemar bersedekah akan Allah jauhkan dari mati dalam keadaan buruk. Kita ini semuanya berharap meraih husnul khatimah. Nah, informasi Rasulullah SAW, para ibu, adalah salah satu kiat cara untuk meraih husnul khatimah itu adalah kita dengan sering-sering bersedekah. Karena sedekah itu tamna'u mitatasu, dapat mencegah mati dalam keadaan buruk, mati usai melakukan dosa, mati di tempat-tempat yang tidak terpuji dan seterusnya. Itu akan terhindarkan dari diri kita. Yang ketiga, wa yudhibullahu bihal kibra, dan karena sedekah yang kita lakukan itu Allah akan hilangkan dari diri kita yang pertama sifat sombong. Sombong ini tampaknya kedengarannya satu hal yang biasa, tapi ingat, justru karena kesombongan inilah Allah mengusir iblis
dari surganya. Ingat, iblis itu terusir dari surga Allah bukan karena kesyirikan. Kemudian dia akan melakukan kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah. Tapi pemicu awalnya adalah kesombongan. Sombong itu, kata Allah, pakaianku, dan hanya aku yang pantas untuk mengenakannya. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu dia telah mengenakan pakaian yang bukan pakaiannya. Seorang sipil biasa mengenakan seragam tentara itu melanggar hukum, apalagi mengenakan pakaian kebesaran Allah. Faham Bapak-bapak ya? Jadi kibir itu, sombong itu bukan sesuatu yang sederhana. Adalah satu sifat yang amat sangat dibenci oleh Allah. Nah, seseorang akan dienyahkan dari dirinya, akan dihilangkan dari dirinya sifat-sifat sombong itu berkat sedekahnya. Yang kedua, wal faqra. Allah juga akan enyahkan dari diri kita, dari kehidupan kita, sifat-sifat kefakiran dan kepapaan. Allah akan jauhkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang fakir, miskin dan papa. Miskin dan papa itu identik dengan hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Nah, itu akan dijauhkan dari diri kita sejauh-jauhnya. Dan itu semua berkat sedekah yang kita lakukan sesuai informasi yang datangnya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal fakhra. Sifat selalu membanggakan dirinya dan memandang sebelah mata orang lain. Ini juga sifat yang tidak terpuji. Selalu memandang dirinya lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain. Ini adalah sifat yang juga tidak terpuji, yang juga sifat yang diadopsi dari iblis. Sebab Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, bapak kita Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala lalu perintahkan seluruh malaikat dan penduduk surga saat itu untuk melakukan sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud sebagai sebuah penghormatan kepada Sayyidina Adam, bapak kita Adam. Maka seluruh malaikat sujud kepada Adam karena perintah Allah. Fasajadu illa iblis, terkecuali iblis yang nggak mau sujud. Aba wastakbara, ia kemudian bersikap pongah, menolak, pongah, congkak. Wastakbara, dan dia menyombongkan dirinya. Nah, ini sombong dan membanggakan dirinya. Apa kata dia? Ana khairun minhu, aku jauh lebih baik daripada dirinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari segumpal tanah. Memandang makhluk lain lebih rendah daripada dirinya, itulah sifat iblis. Dan sifat itu akan terenyahkan dari diri kita berkat sedekah yang kita lakukan. Lalu selanjutnya, apa manfaat yang akan kita peroleh jika kita gemar berbagi, yang dalam bahasa agamanya disebut sedekah? Was-sadaqatu tazidu fil mal wa tubarikuhu wa tadfa'u anhu al-mufsidat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Rawahu Muslim. Dan sedekah juga akan menambah pundi-pundi harta kita. Sedekah yang kita lakukan itu
bukan akan mengurangi harta benda kita. Justru ia akan menambah harta kita dan akan menghadirkan keberkahan untuk harta benda yang kita miliki, serta akan menghalau dan mengusir hal-hal yang dapat merusak dan melenyapkan harta kita itu, seperti kebanjiran, kebakaran, bencana alam. Harta yang kita tumpuk bertahun-tahun, yang kita himpun bertahun-tahun, tiba-tiba saja dilalap oleh si jago merah, ludes dalam sekejap mata. Nah, itu tidak akan terjadi bagi diri seseorang yang rajin bersedekah. Sebagaimana sabda Rasul SAW, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasul bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Bahwa sedekah yang kita lakukan itu tidak akan menjadikan harta kita berkurang. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan akan menambah harta kita itu, akan minimal akan menambah keberkahannya. Kita ilustrasikan secara sederhana saja. Seperti apa misalnya? Memang kalau kita memiliki harta, semisal kita memiliki harta 1 juta, lalu kita di pagi hari itu kita bersedekah, kita keluarkan uang kita 10.000, maka secara nominal harta kita memang berkurang, kini hanya tinggal 990.000. Tapi ingat, sedekah itu diantaranya dapat menghalau 70 jenis bala dan bencana. Maka jika pada hari itu kita bersedekah, dan di hari itu sesuai dengan skenario Allah, tercatat pada jam 8 pagi saat kita hendak pergi ke kantor, saat kita menyeberang jalan, ada sepeda motor yang akan melanggar diri kita, yang menyebabkan kecelakaan untuk diri kita. Apa itu? Patah tulang. Patah tulang dengan kasus yang seperti ini, kira-kira kalau kita ke rumah sakit tanpa menggunakan BPJS, kalau BPJS sudah busuk duluan itu kaki, maka kita melalui jalur umum saja, kira-kira akan makan biaya taruhlah 500.000. Tapi hari itu kita bersedekah, dan sabda Rasul, sedekah akan mencegah dirimu dari bencana dan musibah. Begitu jam 8, saat kita di titik itu yang seyogyanya menurut skenario Allah akan dilanggar oleh motor, tiba-tiba ada yang memanggil kita, "Wahai fulan," kita menoleh, menghentikan langkah kita sejenak, dan motor yang seyogyanya melanggar kita itu lewat, dan selamatlah kita dari kecelakaan itu. 10.000 kita keluarkan, menghindarkan untuk keluarnya dari kocek kita 500.000. Kalau gitu kita untung atau buntung? Untung. Itu ilustrasi sederhana saja. Itu gambaran sederhana saja, ibu-ibu. Dengan 10.000 kita akan menghindari kerugian 500.000. Belum lagi kerugian kaki patah. Ya kalau nggak bengkok, kalau bengkok. Ya kalau nggak pincang, kalau pincang, dan seterusnya. Jadi sedekah yang kita lakukan tidak akan pernah mengurangi harta benda kita, bahkan akan menambahnya, dan menambahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Selanjutnya, faedah yang lebih besar lagi. Kalau apa yang saya sampaikan tadi itu faedah-faedah yang kita akan rasakan di dunia ini. Selanjutnya kelak tatkala kita di akhirat, karena kita gak akan hidup selamanya di dunia. Bahkan dunia ini sifatnya sementara, tapi kita akan menempati satu tempat yang permanen sifatnya, yaitu di alam akhirat. Maka hijab sedekah itu akan melindungi diri kita dari ancaman api neraka Allah. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Proteksilah diri kalian, lindungilah diri kalian walau dengan separuh dari buah kurma, setengah daripada buah kurma. Kira-kira kalau buah kurma itu sebutir berapa harganya, Pak? Nggak ada harganya, sangat murah. Kalau 1 kilo taruhlah 100.000, kita dapat mungkin sekian puluh butir kurma. Nah, ini setengah butir kurma dapat menjaga diri kita dari ancaman api neraka Allah. Artinya sedekah itu tidak harus dengan jumlah duit yang banyak, jumlah harta yang banyak. Meskipun jumlah itu secara nominal kecil, tapi jika kita ikhlas, hal itu cukup untuk menyelamatkan kita dari ancaman neraka Allah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Artinya jadikanlah antara diri kalian dan neraka itu wiqayah, perlindungan. Lalu apa arti yang sesungguhnya perlindungan yang dimaksud ini? Apakah akan datang benteng yang kokoh, kira-kira begitu, yang akan melindungi kita? Atau seperti apa konkretnya? Maka arti perlindungan itu bagi seorang yang telah bersedekah itu, arti konkretnya adalah berkat sedekah itu akan hadir taufik Allah, hidayah Allah, ma'unah Allah. Allah akan selalu gerakkan hati kita. Allah akan selalu tanamkan di dalam pikiran kita untuk mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, amal-amal yang positif, konstruktif. Nah, dengan amal soleh itu maka kita dapat mencegah diri kita daripada ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tafsiran proteksilah diri Anda walau dengan separuh daripada buah kurma. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari hadisnya Fadhalah bin Abd Ubaid, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyikki tamrah. Jadikanlah antara diri kalian dan neraka itu hijaban, hijab, perisai, penangkal yang dapat melindungi dirimu dari neraka Allah walau hanya dengan separuh daripada buah kurma. Sekali lagi, ternyata sedekah dalam konsep Islam itu nggak perlu banyak-banyak. Artinya nggak perlu banyak-banyak itu siapapun dari diri kita, apapun status sosial kita, yang penting kita punya kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan diri kita, kita dapat melaksanakannya. Artinya bersedekah itu tidak harus menunggu saat kita telah menjadi kaya. Oh, nanti saya kalau sudah kaya akan bersedekah. Enggak perlu ya. Karena kalau hari ini kita nggak biasakan diri kita untuk berbagi,
maka jangan harap tatkala kita sudah dikayakan oleh Allah, kita akan gemar untuk berbagi. Karena apa? Karena di antara sifat-sifat negatif yang akan kita alami adalah saat kita berinteraksi dengan materi duniawi itu, dunia itu akan mewariskan kepada diri kita bakteri-bakteri yang cukup merugikan. Virus pertama atau bakteri yang pertama adalah yang akan diwariskan kepada kita kalau kita tidak pernah menata hati ini sebelum kita memperoleh materi duniawi itu, adalah akan diwariskan dan akan ditularkan kepada kita sehingga kita akan terinfeksi. Yang pertama, virus penyakit yang disebut penyakit tamak dan rakus. Semakin kita itu mengejar dunia dan mendapatkannya, selesai? Enggak. Semakin kita terobsesi untuk menjadi orang yang lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, dan lebih kaya lagi. Rasul ilustrasikan orang yang mencari dunia itu seperti orang yang minum air laut. Makin banyak kita minum air laut, makin banyak kadar garam terserap dalam tubuh. Apa yang terjadi? Makin hauslah kita. Jadi sampai hari ini belum ada orang yang pensiun mencari rupiah. Pensiun dari pekerjaan ada, tapi pensiun mencari uang nggak ada. Itu realita. Betul ibu-ibu? Itu yang pertama. Karena apa? Karena dunia telah mewariskan, menanamkan pada kita penyakit tadi itu, tamak, rakus, dan gak pernah puas. Selesai? Oh enggak, masih ada penyakit yang lain, masih ada virus yang lain. Yang virus kedua adalah al-bukhl. Begitu kita ini tidak pernah menata diri kita dan menanamkan untuk gemar berbagi, menunggu kaya, begitu kaya kita semakin pelit, kikir, dan bakhil. Banyak dalam realita kehidupan ini orang-orang yang sudah dikayakan oleh Allah, berlimpah materi, berlimpah uang, namun kikir untuk berbagi. Betul? Kita banyak saksikan hal seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, ini orang-orang yang sudah terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus dunia. Al-bukhl, sifat pelit, kikir, dan tidak mau berbagi. Jadi bahaya. Sementara Islam tidak menuntut harus mengeluarkan uang banyak-banyak. Separuh harta kita harus kita enggak. Kata Rasul, walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan setengah dari buah kurma. Kenapa kok kurma yang disebut? Karena kurma itu bahan pokok makanan saat itu. Kalau hari ini kita terjemahkan walau sesuap nasi, walau hanya sesuap nasi, maka hal itu akan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam hal yang negatif. Oleh karena itu, siap ibu-ibu untuk berbagi, Bu, ya. Walaupun hanya dengan sesuap nasi, seteguk air, tapi hal itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri kita dari segala mara bahaya. Wa min hadithi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bi isnadin hasan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada istrinya, "Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, ishtari minan nari walau bisyikki tamrah." Belilah engkau keselamatan dirimu dari Allah itu. Bagaimana cara kita membeli keselamatan itu? Membeli jaminan keselamatan itu. Kalau di dunia ini kita dengan membeli asuransi, tapi banyak asuransi yang setelah kita bayar justru lari dari tanggung jawab, gak menjamin, ya, tidak keselamatan diri kita, tidak keselamatan harta benda kita. Itu karena apa? Karena kita membeli asuransinya dari sesama manusia, Pak.
Tapi kata Nabi, wahai istriku Aisyah, ishtari minan nar, berilah keselamatan dirimu dari ancaman neraka Allah. Saat itu belum ada asuransi, belum ada Jiwasraya dan yang sejenisnya. Maka asuransinya dibeli dari mana tuh? Dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan setengah dari buah kurma. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, walau dengan sesuap nasi. Fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha minasyab'an. Karena saat kita berbagi terhadap orang yang membutuhkannya, sesuap nasi itu sungguh amat sangat berharga ketimbang kita salurkan kepada orang-orang yang tidak membutuhkannya. Jadi tolak ukurnya adalah kita salurkan itu pada orang-orang yang tepat, pada tempat-tempat yang tepat. Kalau kita tepat, maka yang sesuap nasi itu sungguh amat sangat membantu bagi mereka-mereka yang membutuhkannya. Itu amat sangat membantu. Sehingga dikatakan oleh Sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar yang terkenal dengan thariqah Qadiriyahnya atau Jailaniyahnya, itu mengatakan, luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari engkau membangun 1000 masjid. Itu kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memberikan sesuap nasi kepada mereka yang membutuhkan itu jauh lebih berharga di mata Allah, jauh lebih mulia di mata Allah daripada kita membangun 1000 masjid. Artinya apa? Artinya hendaknya sedekah itu kita salurkan pada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Tepat guna, tepat sasaran. Kalau sedekah kita itu tepat guna dan tepat sasaran, maka nilainya sungguh amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah akan selalu menyertai kita, dan dalam kehidupan ini kita gemar untuk berbagi terhadap sesama. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin. Dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sejahtera, bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al allahumma fina ولا من معنا ولا من حضر معنا في هذه الساعة المباركة شقيا ولا محروما ولا مذنبا ولا مأثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا من مكاننا هذا ذنبا إلا غفلته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا سددته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته
ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركة واليهود والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم أقل عددهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين من أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين، اللهم بدد شملهم يا رب، اللهم فل حدهم يا رب، اللهم أقل عددهم يا رب، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود. إنك ربي رحيم كريم ودود، وأنت تفعل ما تريد. فيا معتنا لا تبطئ، فيا معتنا لا تبطئ، فيا معتنا لا تبطئ. أعطنا ما أعطيت من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami telah mengangkat kedua tangan kami menengadakan wajah menatap rahmat-Mu ya Allah. Maka kiranya Engkau berkenan untuk menyimak, mendengar dan mengkabulkan doa kami, sebagaimana Engkau telah berkenan menyimak, mendengar dan mengkabulkan doa orang-orang yang saleh daripada hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة.